Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekannya menghadirkan para newsmaker atau pembuat berita. Tamu saya berikut masih sangat muda, baru berusia 31 tahun awal Juli lalu. Dialah aktor di balik Gojek yang sekarang menjadi buah bibir warga Jakarta dan sekitarnya. Lulusan MBA Harvard Business School ini pintar menangkap peluang di depan matanya. Kita hadirkan pendiri Gojek, itu Nadiem Makarim. Nadiem, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih mengundang saya. Nama Gojek belakangan semakin menarik minat warga Jakarta dan sekitarnya. Gojek, sebagaimana ojek konvensional, melayani jasa transportasi warga yang diburu waktu akibat kemacetan Jakarta. Bedanya, Gojek diorganisasi secara online. Sementara ojek konvensional merupakan inisiatif orang per orang yang tidak dikelola dalam satu atap. PT Gojek Indonesia didirikan Nadiem Makarim pada Maret tahun 2011. Lulusan Harvard Business School Amerika Serikat ini menangkap peluang bisnis di depan matanya saat ia berusia masih sangat muda, 26 tahun. Nadiem tidak betah bekerja sebagai karyawan di sejumlah perusahaan yang memberinya kemapanan finansial. Alhasil, Nadiem menekuni bisnis mandiri dengan Gojek. Targetnya menjalankan bisnis sekaligus memberikan layanan jasa transportasi hingga kurir secara cepat dan proaktif. Kerja Nadiem antara lain berbuah penghargaan dari Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI tahun 2011. Gojek pun diincar sejumlah investor yang tertarik model bisnis ojek ala Nadiem Makarim. Mulai dari investor asal negeri jiran Malaysia hingga Amerika Serikat. Apa yang menggerakkan Nadiem Makarim mencelupkan diri dalam bisnis ojek? Saya orang yang generasi jauh di atas saya. Anda adalah kira-kira generasi anak saya. Lalu kemudian Anda menemukan Gojek. Apa sebetulnya pemicu yang sangat spesial Gojek sampai kemudian Anda temukan? Sebenarnya kalau bisa dibilang picuan utama itu adalah kebutuhan saya sendiri ya. Kebutuhan diri sendiri? Iya, saya emang dari dulu tuh naik ojek kemana-mana. Karena naik mobil itu nggak sempat meeting-meeting di sekitar Jakarta. Tapi menurut saya itu sistem ojek yang sekarang ada itu sangat tidak efisien. Baik kasihan konsumennya, kasihan juga driver ojeknya. Dari satu sisi driver ojek itu bisa kerja 14 jam tapi cuma ngambil 3-4 pelanggan. Sedangkan di sisi satunya konsumen itu kalau lagi nyari ojek susah kalau lagi jam pulang kantor. Giliran nggak perlu ojek pada menu-menuhin pinggir jalan. Dan itu yang Anda rasakan sendiri bukan? Betul, betul. Jadinya ada tidak efisiensi di antara pasar ini. Gitu. Dan karena itu banyak sekali supir ojek yang akhirnya nembak harga tinggi. Karena mereka harus, karena nggak yakin apakah akan dapat orderan lagi. Nah, tadi Anda gitu. membuka bahwa ini karena pengalaman Anda sendiri, lalu kemudian tiba-tiba ini menjadi sebuah bisnis. Apa yang memicu itu kemudian tiba-tiba Anda pikir, ini sebuah bisnis? Kalau buat saya sih motivasi saya utama itu adalah untuk memecahkan suatu masalah. Dan satu-satunya cara untuk mengembangkan suatu solusi yang berkesinambungan dan dengan skala yang besar adalah melalui bisnis. Karena itu sustainable. Jadi social impact yang ingin saya achieve dan ingin tim saya achieve itu sustainable. Hanya dengan bisnis model lah kita bisa mencapai skala seperti ini. Iya, kan tentu ada pikiran-pikiran bahwa misalnya Jakarta itu bagi setiap orang persoalan utamanya adalah macet, bukan? Betul. Mau itu miskin, kaya, sama saja. Kemacetan adalah masalah nomor satu di ibu kota Jakarta. Naik mobil mewah di macet juga sama saja dengan naik mobil biasa, bukan? Sama saja. Nah, lalu kemudian ketika Anda lihat itu, ini kan menjadi peluang. Jadi masalah bagi Anda, masalah bagi banyak orang, peluang bagi Anda. Iya, betul sekali. Karena menurut saya kalau kita bisa memecahkan masalah terbesar di Jakarta. Anda melihat itu sebagai masalah terbesar? Menurut saya itu masalah terbesar. Infrastruktur yang menghasilkan kemacetan itu adalah karena produktivitas yang hilang itu luar biasa dari itu. Dan produktivitas itu bukan hanya dasar ekonomi, tapi juga kualitas kehidupan setiap orang. Orang
pulang kantor kalau 2 jam dia nggak bisa ketemu anaknya sebelum anaknya tidur, ya kan? Kalau orang bisnis meeting telat, dia bisa lose deal itu atau kontrak. Jadi itu kualitas kehidupan seorang itu sangat terafek ya, sangat Dampak ya terhadap kemacetan ini. Jadinya satu solusi yang bisa bukan mengatasi itu, tapi memitigasi efeknya sedikit, mengurangi gitu, mengurangi tidak convenience daripada kemacetan tersebut. Nadim, banyak orang pandai memecahkan masalah, pandai memahami masalah, tapi tidak banyak orang yang pandai memanfaatkan peluang dari masalah itu. Anda mendapatkan itu karena latar belakang pendidikan Anda di Harvard? Saya rasa enggak. Latar belakang saya di Harvard itu mungkin membantu saya melihat perspektif dari entrepreneur lain. Tapi mungkin itu bukan yang utama ya menurut saya. Kalau menurut saya adalah sebenarnya yang paling memicu eksekusi kami adalah tim yang telah terbentuk. Semua startup atau bisnis yang bisa maju dengan cepat itu sama sekali bukan satu orang aja, itu seluruh tim yang telah kami bentuk dan juga employee itu, mereka itu melakukan ini, motivasi mereka jauh di atas hanya uang saja. Yang saya, mereka tuh sangat bangga bisa menciptakan suatu bisnis yang dampak sosialnya luar biasa dan juga merupakan benar-benar inovasi yang unik Indonesia. Makanya kita selalu menyebut Gojek itu karya anak bangsa karena ini produk yang dilahirkan dari Indonesia dan belum ada di dunia yang seperti ini. Saya setuju bahwa ini ada aspek sosial yang Anda selesaikan. Yang ingin saya katakan, apakah ada proses yang mendahului ketika Anda memulai bisnis ini? Misalnya riset, misalnya apa gitu, sehingga Anda bisa lihat gitu. Ya tentunya karena saya latar belakangnya konsultan, sebelumnya di McKinsey, saya diajarin caranya berpikir secara terstruktur, bisnis model yang terstruktur. Jadi itu sangat membantu. Di S2 juga membantu. Jadinya kalau saya melihat suatu opportunity itu berdasarkan framework bahwa ini adalah salah satu masalah yang paling painful di Jakarta. Dicombine dengan suatu supply base yang sangat besar. Ojek itu jauh lebih banyak daripada taksi di Jakarta. Dan juga kita ngelihat dari sisi konsumennya juga, smartphone penetration itu sudah tinggi sekali di Jakarta. Bisa dibilang semua orang di kelas menengah ke atas sudah punya smartphone. Bahkan sekarang menengah ke bawah pun banyak juga yang sudah punya smartphone. Gitu. Jadinya kombinasi itu dan timing berarti ya, kayak menurut kami sudah pas untuk melaunch mobile app untuk menghubungkan antara ojek-ojek dan konsumen di Jakarta. Nadim, jadi sudah ada smartphone, sudah ada ojek, pengendara ojek tersedia di lapangan. Modal Anda lalu apa? Ya untuk awalnya ya kita belum ada investor ya, jadi pakai modal sendiri, teman-teman gitu ya, keluarga gitu dulu, mulai kecil-kecil. Jadi modalnya ya motivasi, modalnya adalah keinginan untuk membenarkan sesuatu yang menurut saya sudah waktunya dibenerin gitu, suatu sistem. Jadinya dan modal itu terutama adalah tim. Tim yang hebat adalah satu-satunya ciri menurut saya bisnis yang bisa sukses. Kalau Anda bicara soal uang, berapa? Oh, saya nggak bisa bilang berapa awal modalnya, tapi awalnya nggak besar. Pasti nggak besar. Kan? Kita kantornya saya masih ingat dulu di Jalan Kerinci gitu, kayak ruko kecil, mungkin 50 meter persegi, semuanya manual pakai telepon. Tadinya pelanggan kita semuanya cuman keluarga sama teman-teman, tapi lama-lama langsung full, jadi kita harus pelan-pelan ekspansi gitu. Jadi menarik sekali perkembangan dari zaman itu. Jadi kreativitas itu tidak ada batasnya kelihatannya. Menurut saya sih kreativitas adalah langit batasnya. Itu adalah aset negara ini yang akan paling tinggi nilainya dalam waktu ke depan, apalagi dengan revolusi teknologi. Kreativitas itu kunci sebenarnya, lebih daripada intelijensi biasa aja gitu. Kreativitas menurut saya value-nya lebih tinggi. Nadim, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.